Oke, selamat pagi, siang, sore teman-teman semua MRT, SCM ya. Terutama untuk para mahasiswa profesional itu harus banget masuk ke Zoom ini, record ya. Karena teman-teman nanti juga akan UTS kan ya. Jadi teman-teman harus tahu guidelines-nya untuk mengerjakan UTS gitu ya. Ini saya akan share screen sekaligus saya meresume semua materi yang ada di SCM ya. Jadi saya udah bikin satu video sebelumnya ya, sudah di Zoom record juga ya. Ini adalah Zoom video kedua ya. Jadi mahasiswa profesional juga tolong diperhatikan untuk melihat video ini untuk materinya ya. Nah, saya akan share screen dulu. Pertama, saya mau meresume terkait dengan materi kita di minggu ketiga, 4, dan 5, yaitu perancangan produk baru ya. Kalau untuk teman-teman yang in class gitu ya, yang bukan mahasiswa profesional, pasti sudah paham gitu ya, terutama decoupling point yang udah pasti masuk ke dalam UTS. Cuman mungkin teman-teman yang profesional itu harus mengetahui beberapa outline terkait materi-materi. Meskipun sudah di-share di e-learning ya, tapi teman-teman saya harap benar-benar paham karena nanti SCM ini UTS-nya itu lebih ke study case gitu ya. Nah, yang pertama nih saya mau resume lagi nih ya, dalam SCM itu ada yang namanya time to market ya. Jadi time to market ini juga eh, penting sekali untuk teman-teman ketahui karena time to market itu adalah waktu antara gagasan perancangan produk baru dimulai sampai produk tersebut dipasarkan ya. Jadi kalau kita bicara tentang SCM itu yang harus teman-teman ingat adalah SCM itu adalah saluran distribusi ya, terkait dengan manajemen distribusi. Manajemen distribusi itu artinya adalah bagaimana sebuah barang itu dari hulu itu bisa sampai ke hilir. Hilir itu adalah end customer. Sedangkan hulu itu adalah masih produknya itu masih benar-benar produk raw gitu ya, raw material gitu ya. Nah, sebelum kita membuat sebuah raw material, pasti ada namanya inisiasi ya kan, ide, kreativitas. Misalkan nih saya pengusaha pengusaha skincare gitu ya. Saya pengen bikin skincare yang mirip sama SK2 misalkan ya, atau mungkin mirip sama Estée Lauder tapi harganya lebih murah gitu ya. Itu adalah sebuah ide ya, inisiasi. Nah, tapi saya harus bikin formulanya kayak gimana nih ya. Kita mau meng-ATM nih, mengamati tiru modifikasi formulasi yang ada pada serum Estée Lauder misalkan atau SK2. Dia menggunakan apa? Contohnya nih dia menggunakan Pitera gitu ya. Di Indonesia ada nggak ya kandungan yang seperti Pitera tapi dia lebih ngaruh ke kulit orang Indonesia karena kalau Estée Lauder dan SK itu kan internasional. Sedangkan kita orang Indonesia yang mana iklimnya itu berbeda dengan di luar negeri gitu ya. Nah, itu adalah inisiasi produk ya. Jadi time to market itu adalah waktu interval ketika sebuah produk itu masih menjadi ide atau gagasan sampai produk tersebut itu layak dipasarkan ya. Nah, kalau kita bicara tentang time to market ya, artinya ketika kita mau namanya orang bisnis ya, itu kan tujuannya adalah mendapatkan untung ya atau cuan gitu ya. Jadi gagasan sampai ke produk tersebut menjadi prototipe itu juga nggak boleh lama-lama ya kan karena bisnis is bisnis balik lagi ya kan. Nah, SCM itu adalah jalur untuk membantu supaya produk tersebut cepat sampai ke tangan customer ya. Nah, kalau kita bicara tentang time to market, bagaimana caranya untuk mempersingkat gagasan itu sampai menjadi produk prototipe yang kemudian akan layak untuk di launching ya. Ketika time to market ya itu ada beberapa step ya, ada fase-fase dalam perancangan produk karena time to market itu masuk ke dalam fase perancangan produk ya. Karena kalau kita bicara SCM ya, SCM itu kan hulu ke hilir ya. Di tengah-tengah antara hulu ke hilir itu kan ada yang namanya produksi ya. Ketika produksi sebelum produksi pastinya ada perancangan produk ya. Nah, time to market itu masuk di dalam fase perancangan produk ya. Yang pertama ada idea generation, kemudian business technical assessment, produk konsep sampai ke bawah sampai ketika dia akan launch. Jadi produk tersebut layak di launching apa enggak. Dan seperti teman-teman kalau belajar tentang manajemen project gitu ya, pasti namanya ketika kita bikin sesuatu itu ada namanya trial and error dulu ya, kemudian mungkin beberapa kali iterasi baru tersebut layak. Kalau udah layak bisa di launch. Nah, tujuannya pasti kita pengen mengefektifkan waktu gitu kan. Kalau mengefektifkan waktu artinya harus ada waktu usaha untuk memperpendek time to marketnya. Jadi dari gagasan sampai produknya jadi sesuatu itu harus semakin pendek. Nah, bagaimana caranya supaya pendek gitu ya?
Yang pertama adalah keterlibatan antara pihak internal dan eksternal. Internal itu berarti yang ada dalam perusahaan, eksternal berarti dari luar, seperti contohnya supplier, distributor, gitu ya. Kemudian manajemen proyek yang bagus, tim perancangan atau R&D produk yang solid, dinamis dan energik, dan juga teknologi yang mendukung, ya. Kenapa sih kok teknologi yang mendukung? Jadi sebuah perusahaan itu dia bisa sih dia itu untung cuan, tapi bisa jadi untung atau cuannya itu nggak sustain. Kenapa kok nggak sustain? Karena mereka tidak berinvestasi terhadap teknologi. Misal contohnya nih, kalau saya beli mesin, saya mau produksi sebuah produk skincare gitu, skincare misalkan. Kita mau produksi produk skincare. Tapi mesin yang saya punya itu saya beli itu sama kayak mesin dari brand kompetitor. Artinya teknologi yang kita gunakan itu sama gitu ya. Nah, kita nggak punya keunikan. Misalkan mesin kita itu dia itu spesifikasinya lebih bagus atau mungkin spesifikasinya itu custom dibandingkan dengan komputer lain. Nah, bisnis tersebut nggak akan sustain. Kenapa? Karena dia menggunakan teknologi yang hampir mirip dengan kompetitornya, sehingga market share-nya pun ya itu kita nggak bisa untuk ngambil market share yang dia punya. Competitive advantage-nya itu kurang gitu ya. Jadi artinya dalam ketika kita mau bisnis kita sustain ya, maka kita harus bisa memperpendek time to market dengan menggunakan teknologi yang mendukung dan juga yang unik gitu ya. Nah, keterlibatan supplier dalam perancangan produk baru. Ini teman-teman yang profesional juga tetap harus membaca materi yang saya berikan ke e-learning gitu ya. Karena apa? Ternyata gini teman-teman, ketika zaman dulu ketika sebuah apa ya zaman kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu gitu ya, biasanya orang itu punya kebiasaan dia itu menginisiasi produk dulu gitu ya, baru cari suppliernya gitu ya. Saya pengen bikin produk ini, baru dia cari suppliernya gitu ya. Nah, artinya ketika dalam kondisi proses bisnis yang seperti itu, banyak hal yang dirasakan oleh produsen atau kita sebagai bisnis. Yang pertama satu, kita kita jadinya tergantung banget sama supplier. Misalkan supplier menaikkan harga, itu bisnis kita bisa mati. Kenapa? Karena supplier menaikkan harga, otomatis kita harus naikin harga dong. Nah, customer kita akan lari ke kompetitor yang lain, gitu, ya kan? Nah, kemudian juga kalau misalkan kita itu bisnisnya masih modelnya kayak gitu ya, kita punya inisiasi, kemudian kita baru cari suppliernya ya, kita kehabisan waktu, time to market tadi, kita kehabisan waktu uh, karena kita ingin memformulasikan produknya bagus, tapi formulasi bahan bakunya ini ada apa enggak, itu kita masih nyari-nyari gitu ya. Jadi terlalu terlalu banyak waktu yang dibuang ketika kita itu mau melaunching sebuah produk gitu ya. Nah, maka dari itu ya, ada penelitian yang dilakukan oleh Hanfield 199 di tahun 1999 yang menunjukkan bahwa keterlibatan supplier-supplier kunci dalam perancangan produk baru dapat memberikan manfaat signifikan untuk memperpendek time to market ya. Manfaatnya apa aja yang signifikan? Penghematan biaya material, ya, peningkatan kualitas, kecocokan material dengan rancangan yang dibuat, serta pengurangan waktu perancangan maupun waktu manufaktur. Gitu. Jadi ini terjadi dalam GM atau General Motor ya. Jadi dulu General Motor melakukan proses bisnis yang seperti itu. Jadi menginisiasi produk dulu, baru dia cari suppliernya. Nah, tapi ketika dia itu melibatkan supplier kunci yang merupakan salah satu kontributor bagi suksesnya GM, maka dia akan mereduksi waktu time to market pengembangan dari yang biasanya 60 bulan atau 5 tahun ya di tahun 1996 menjadi hanya 18 bulan di tahun 2003. 18 bulan berarti 1,5 tahun ya. Dia itu ngekat waktu itu 3,5 tahun hanya karena dia melibatkan supplier kunci. Melibatkannya itu caranya kayak gimana sih? Melibatkannya itu adalah misalkan ya, namanya dalam bisnis ada namanya idea generation. Jadi ketika idea generation itu kita sudah mulai mencari ini, udah mulai berbicara dengan suppliernya. Kira-kira saya itu butuh bisnis kayak saya itu ingin membuat produk yang kayak gini-gini. Kira-kira di kebunmu ada nggak? Misalkan kalau kita bisnis parfum gitu ya. Kira-kira saya butuh essential oil yang mawar, alati, kemudian oat gitu misalkan. Nah, kira-kira di tempatmu ada nggak, harganya berapa? Gitu ya. Jadi ketika kita itu sudah masih dalam proses ide, itu kita sudah nego harga. Kita sudah minta contoh barang yang dia punya. Itu ketika kita masih idea generation. Jadi artinya apa? Supplier itu tahu bahwa kita itu dilibatkan dalam proses awal sehingga harganya itu mereka
bisa dinego lebih bagus di awal dibandingkan ketika kita udah jadi idenya sudah sempurna ya, kemudian kita minta tanya ke harga ke supplier itu harganya berapa. Nah biasanya nanti ketika posisi kayak gitu supplier tahu kalau kita itu sangat tergantung, kalau dia itu sangat tergantung dengan si supplier ya, sehingga supplier itu bisa main-mainin harga sembarangan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan idenya masih di awal ya, maka supplier itu merasa bahwa oh saya dilibatkan Rek gitu ya, saya dilibatkan dalam pembuatan proses ini Rek. Atau mungkin bahkan kalau misalkan dia nggak cocok sama supplier ini di awal ya udah dari awal diganti gitu ya. Artinya nggak jadi bottleneck gitu ya ketika kita membuat R&D atau research and development. Oke, nah kemudian nextnya adalah bagaimana cara memilih supplier. Nah, ini teman-teman juga bisa baca ya teman-teman profesional ya, karena untuk memilih supplier itu butuh beberapa kriteria-kriteria penting karena dia akan diikutkan dalam proses inisiasi. Jadi ketika R&D mulai dari inisiasi itu supplier inti itu dilibatkan. Jadi ini supplier inti ya, jadi artinya bukan semua supplier, hanya supplier inti. Contohnya supplier inti itu apa? Misalkan ya kalau parfum ya berarti adalah essential oil karena dia inti, terutama minyak atsirinya kan. Kalau misalkan produk itu skincare ya berarti yang paling utama itu adalah humektannya. Contohnya kayak alkoholnya. Alkohol itu harus yang bagus karena apa? Kalau alkohol yang nggak bagus maka tekstur dari apapun, mau dia pakai arbutin, mau dia pakai niacinamide, mau dia pakai vitamin C, itu nggak akan bisa meresap ke wajah kita karena humektannya itu jelek gitu ya. Oke, nah kemudian ada lagi namanya design for manufacture ya, DFM, yaitu kemampuan produksi yang mana pemangku kepentingan yang sangat penting dalam perancangan produk adalah bagian produksi, karena mereka merealisasikan dari rancangan menjadi produk akhir ya. Kenapa sih di SCM itu kita bicara tentang produksi, padahal produksi itu adalah ranah manufaktur gitu ya? Karena satu, ketika nanti teman-teman itu disuruh informasi membuat sebuah ERP ya, artinya ERP itu harus mengkondak divisi produksi juga. Jadi teman-teman sedikit banyak itu harus mengetahui terkait dengan produksi. Karena dalam dunia produksi itu ada namanya nanti teman-teman mengenal bottleneck gitu ya. Jadi kita mau bikin sesuatu tapi kita masih harus nunggu proses sebelumnya sehingga jadinya itu antriannya panjang, waktunya terlalu panjang, waktu akhirnya nggak efisien gitu ya. Karena uh, banyak hal-hal itu yang terkait dengan time to market ya, itu dimulai dari selain dari inisiasi ya, prosesnya itu kan design for manufacture juga ya. Jadi banyak hal-hal itu yang menjadi idle atau terlambat ya, itu hanya gara-gara di proses produksi gitu ya. Baik mungkin kapasitas mesin, misalkan nih mesin itu kan nggak bisa kerja 24 jam ya. Mesin itu bisa jadi dia itu tiap mesin itu punya karakteristik yang berbeda tergantung dengan spesifikasinya. Misalkan mesin A gitu ya, dia bisa kerja 18 jam tapi dia harus istirahat 2 jam atau mungkin dia harus istirahat 4 jam gitu ya. Jadi artinya setiap mesin itu beda-beda. Artinya nanti kita harus membuat penjadwalan yang bisa mengintegrasikan semua mesin supaya mereka itu punya batch-batch jam yang berbeda ya kan. Apalagi gini, kalau misalkan satu perusahaan itu dia itu punya banyak varian produk gitu ya. Misalkan satu perusahaan, contohnya nih kalau misalkan perusahaannya Pocari Sweat gitu ya, ya Pocari Sweat mah bikin produk ya sudah cuma Pocari aja gitu ya. Kalau misalkan perusahaannya itu kayak skincare something gitu ya, dia bikin banyak serum yang variannya banyak banget. Berarti artinya mesin tersebut itu bukan harus banyak, mesinnya nggak harus banyak, tapi batch waktunya itu yang harus diganti, harus dijadwalkan. Misalkan nih di minggu ke-1 dia akan produksi serum jerawat. Ya, minggu kedua dia akan produksi serum anti aging. Minggu ketiga dia akan produksi serum untuk whitening gitu. Karena apa? Nggak mungkin dia beli mesin tuh banyak banget gitu ya. Bisa jadi banyak sih, tapi pasti dia akan mengefisiensikan mesin kan, misalkan satu jenis mesin untuk dua produk, untuk dua variasi produk gitu ya. Jadi artinya mesin tersebut harus dibersihkan juga ya supaya kita bisa langsung ke batch yang selanjutnya gitu. Dan itu juga terjadi pada banyak manufaktur yang lain, contohnya perusahaan sosis gitu ya, atau mungkin perusahaan cat food ya, dog food itu juga kayak gitu. Karena kan cat food dan dog food itu kan juga dia memiliki banyak varian, contohnya varian hair and skin, varian kitten yang kibulnya beda-beda ya kan, kemudian juga varian varian misalkan yang untuk senior gitu ya, udah dewasa gitu.
Nah, kemudian ada namanya design for supply chain management. Design for supply chain management ini mempertimbangkan hal-hal seperti kemudahan penyimpanan, fleksibilitas rancangan, modularity, aspek lokalisasi, reusability pada rancangan, dan juga rancangan yang mendukung mass customization ya. Jadi ini juga berhubungan dengan nanti packagingnya mau kayak gimana, kemudian bentuk tutupnya mau kayak gimana ya. Jadi artinya ketika kita itu membuat sebuah produk itu kita harus memikirkan rancangan packagingnya. Kenapa? Karena nanti rancangan packaging itu akan mempengaruhi proses logistik ya. Ketika produk tersebut itu masuk ditumpuk-tumpuk banyak ke truknya logistik ya, maka akan menjadi masalah kalau misalkan isi di dalamnya itu kelontang-kelontang, jatuh, pecah, fragile gitu ya. Artinya apa? Kalau kita udah bikin produk yang bagus gitu ya, yang formulasinya sesuai, tapi packagingnya itu nggak sesuai, nggak bagus gitu ya. Packagingnya itu nggak kotak misalkan, atau packagingnya itu bulat ya. Kalau packagingnya yang bulat tuh berarti setidaknya misalkan ya orang mau bikin inisiasi pengen punya produk foundation atau apa gitu bedak yang bentuknya itu bulat gitu ya. Berarti dalam ketika dia mau bikin produk yang bulat harus ada harus ada bahan tambahan yang dia itu bisa kayak jadi cagak gitu loh di bawahnya supaya apa? Supaya produk ini yang packagingnya bulat itu tadi ketika dia itu ada di proses logistik produknya itu nggak goyang-goyang karena kalau goyang-goyang isinya itu pasti rusak gitu ya nggak sih apalagi kalau dia bentuknya bedak gitu ya gitu oke. Nah, ini nggak usah ya untuk teman-teman yang profesional. Nah, kemudian ada namanya desain for reverse logistik ya. Jadi desain for reverse logistik ini adalah rancangan produk dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Jadi tim perancangan produk harus mampu menciptakan desain yang memungkinkan untuk repair, memungkinkan pergantian komponen atau replacement, dan juga memungkinkan reuse and recycle. Ini sama kayak ketika produsen ini ya, produsen laptop, produsen handphone ya kan, mereka harus merancang produk itu yang memungkinkan orang lain atau tim service center itu repair, mengganti komponen, bahkan mendaur ulang ya. Kemudian lagi rancangan yang mendukung mass customization. Mass customization berarti massal ya, pembuatan produk massal ya, kayak Pocari Sweat, kemudian kayak produk-produk seperti apa sih namanya baterai handphone atau mungkin baterai kamera itu kan mass customization ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana bisa menawarkan produk yang banyak tetapi tidak menimbulkan biaya yang tinggi dan dapat merespon pelanggan dengan cepat. Nah, ini adalah yang penting nih buat teman-teman terutama yang ini yang profesional juga, kemudian yang kelas SCM 2, SCM 3, SCM 4 ya. Eh, jadi ada namanya efek kesamaan komponen, teman-teman. Jadi efek kesamaan komponen adalah kebutuhan yang bervariasi dari pelanggan, di mana produsen terus melakukan pengembangan produk terus-menerus atau inovasi. Nah, implikasinya variasi komponennya bertambah, meningkatkan persediaan dan kompleksitas produksi. Ya, penting untuk meningkatkan kesamaan commonality pada sebagian dan ada sebagian besar dan beberapa komponen yang digunakan. Nah, contohnya ini nih, guys, tadinya nih, ya. Jadi, terdapat 3 macam produk A1, A2, dan A3, di mana produk tersebut memiliki komponen yang sama, X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Ya. Jadi kita mau seragamkan nih, kira-kira di antara beberapa produk ini yang mana yang bisa diseragamkan, ya. Jadi gambaran besarnya contoh nih, misalkan adalah produk kita kalau teman-teman kalau misalkan lihat sebuah bisnis gitu ya pasti dia itu mengeluarkan satu jenis produk tapi variasinya beda-beda benar nggak ya kan ya kayak contohnya aja nih misalkan nih produsen kursi gitu ya produsen kursi nih ya oke produsen kursi orang itu nggak mungkin produsen kursi itu mengeluarkan kursi itu cuma satu jenis aja gitu ya tapi ya, misalkan 3 model nih ya nah oke katakan aja A1 itu adalah kursi A1 A2 adalah kursi model A2 A3 adalah kursi model A3 ya kursi tersebut itu memiliki banyak komponen ini kita contohkan aja dia ada 2 komponen gitu ya komponennya berarti komponennya kursi itu apa aja sih gitu misalkan yang dibutuhin adalah cat ya kan tiap tiap kursi catnya beda-beda
gitu ya. Kemudian juga kursi itu butuh apa sih? Bahan utamanya kayu, misalkan ya, kayu gitu ya. Artinya dalam setiap kursi A1, A2, A3 ya, semuanya itu pasti butuh kayu. Artinya semuanya itu memiliki kesamaan komponen ya kayunya itu tadi ya. Contohnya kursi A1 itu terdiri dari X1 dan X2. Contohnya X1 itu berarti komponen kayu, X2 itu adalah komponen cat ya, catnya misalkan cat warna pink gitu ya. Kemudian nih kursi A2 nih ya, X3-nya itu sama-sama kayu karena dia butuh kayu kan. Kemudian sama cat, X4-nya adalah cat. Nah, A3-nya, kursi A3, X5-nya itu adalah kayu, X6-nya juga adalah cat. Ya, misalkan catnya yang untuk model A3 itu catnya warna hitam, kemudian yang A2 itu catnya atau X4-nya itu warna putih, kemudian A1 itu catnya mungkin warna pink ya gitu. Nah, ketika sebuah perusahaan itu mau memproduksi kursi ini ya, kalau misalkan dia pesan satu persatu ya ke supplier ya, Pak saya mau pesan sebuah bahan untuk kursi A1, terus saya mau lagi pesan sebuah bahan untuk kursi A2, terus saya mau pesan lagi sebuah bahan untuk kursi A3, maka tidak akan efektif secara biaya dan juga waktu. Ya, kan teman-teman tahu ya, kalau dalam bisnis, kalau kita beli bulky, kalau kita beli lebih banyak, artinya akan lebih hemat. Kemudian kita juga jadinya bisa lebih negosiasi harga, benar enggak ya? Jadi artinya perusahaan ini harus menggunakan metode kesamaan komponen, menghitung berapa banyak kesamaan komponen yang dia butuhkan supaya dia bisa meredus persediaan barang dan juga dia bisa meredus harga. Ya, contohnya kasus ini ya. Setiap komponen memiliki lead time pengadaan selama 1 minggu. Nih, lead time itu berarti waktu produksi gitu ya. Nah, kebutuhan masing-masing produk akhir diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata 200 unit dan standar deviasi 20 unit. Service level yang dihasilkan adalah 95 ya. Nanti teman-teman service level ini sebesar 95% itu teman-teman bisa cari di Google gitu ya, ada tabel namanya tabel service level ya. Misalkan kalau 90% itu tabelnya angkanya adalah 1,645, ya bisa jadi nanti soalnya itu service levelnya 88% atau 92% atau bahkan 96% itu juga bisa gitu ya. Nah, tapi yang pasti rata-rata dan standar deviasi itu pasti diketahui gitu ya. Jadi yang teman-teman biasanya nanti hitung itu adalah berapa banyak yang harus diorder untuk X1, berapa banyak yang harus diorder untuk X2, berapa banyak yang harus diorder untuk X4 gitu misalkan ya. Kemudian jadinya perusahaan ini harus mengeluarkan uang berapa gitu ya, versus ketika dia menggunakan kesamaan komponen versus nggak pakai kesamaan komponen gitu ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ini Pak, kalau kita pakai ini kurva distribusi normalnya ya. Nah, kita lihat ini ya. Jadi ini juga akan saya kasih Excel-nya ya. Jadi rumus kesamaan komponen itu adalah standar deviasi akar variansi ya, variansi. Berarti variansinya berapa nih? Kita lihat di Excel-nya. Mari kita lihat ke Excel ya. Oh, iya kan? Bentar, ini saya stop sharing dulu. Oke, kemudian saya share screen lagi ke which one? Nah, ini kesamaan komponen. Oke ya. Jadi tadi itu yang diketahui di soal itu adalah rata-rata 200 unit per minggu, lead time-nya per minggu ya. Kemudian diketahui standar deviation-nya 20 unit. Oke. And then sekarang kita bisa tahu ya safety stock-nya. Safety stock-nya itu berarti berapa? Berarti stok yang safety, stok aman, stok persediaan ya. Stok persediaan itu adalah service level dikali standar deviasi. Ya, jadi 1,644 ini dikali 20, berarti safety stock-nya per X ya, per komponen X1, X2, X3 dan itu adalah 32,8 unit ya. Maka dijumlahkan jadi 197 ya kan. Ini kalau masih belum pakai kesamaan komponen, ini belum, yang atas ini belum pakai ya, belum pakai metode kesamaan komponen ya. Sekarang kita lihat ketika dia menggunakan metode kesamaan komponen, perbedaannya berapa unit yang dia bisa reduce ketika dia pesan ke supplier gitu ya. Nah, oke, kita lihat sekarang ya, rata-ratanya kan 200 ya. Produknya itu ada 3, A1, A2, A3 ya. Berarti 200 dikali 3, berarti 600 unit per minggu. Karena produknya variansinya ada 3 ya, ada 3 kursi gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat standar deviasi. Karena X1-nya itu sama-sama kayu ya, X1, X3 dan X5 itu sama-sama kayu, maka kita jadikan kesamaan komponen kan supaya kita pesannya itu bareng gitu ya. Berarti eh, komponen yang disamakan itu ada untuk tiga variansi ya. Berarti artinya standar deviasi yang baru, standar deviasi X1 ya itu adalah F4 ya. F4 apa? F4 standar deviasi yang lama dikali dengan akar 3. Akar 3-nya apa? Tiganya adalah banyaknya variansi produknya. Jadi produk tersebut itu mau digunakan untuk berapa variansi produk. Ya, berarti artinya 20 akar 3 hasilnya berarti 4,4. Standar deviasi yang lama tetap 20 ya. Service levelnya sama, masih 90, berarti nggak berubah, masih 1,65 ya. Artinya, nah kita lihat di sini berarti X1-nya, nilai X1-nya berubah nih ya. Nilai X1 jadinya adalah standar deviasi yang baru dikali service level yang lama yang masih tetap sama 90% ya. Safety stocknya berubah jadinya 56,9. Sedangkan X2 X3-nya itu masih sama kayak yang di atas karena produknya beda, cat kan ya, catnya kan beda-beda tuh, jadi artinya cat itu misalnya pesan sendiri ke supplier masing-masing gitu ya. Nah setelah kita jumlah, kalau perusahaan tersebut itu harus nggak menggunakan metode kesamaan komponen, itu yang jadi yang mereka harus sediakan adalah harus 97 unit. Sedangkan kalau dia pakai metode kesamaan komponen, dia cuma perlu persediaan sebanyak 155,67 unit, which is 56-nya itu mereka langsung pesan ke satu supplier dan bulky ya, jadi artinya harga lebih murah ya, kemudian juga mereka tuh bisa menjadwalkan dengan lebih mudah ya, karena mereka tuh pesannya di awal gitu ya. Nah, berarti safety stock pertama adalah 97, safety stock kedua adalah 155 unit ya. Berarti selisihnya 41,7 unit. Yang artinya kita bisa mereduksi sebesar 0,21. Berarti 20% ya, 0,21 sekian ya. Ini dibulatkan aja. Berarti kita tuh bisa meredus 21% persediaan barang dari sebelum kita samakan komponennya versus sesudah disamakan komponennya gitu ya. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat lagi ya untuk ininya ya. Nah, ini saya akan share screen lagi untuk materi selanjutnya ya. Kesamaan komponen sudah. Nah, ini materi selanjutnya ini materi yang baru ya. Jadi materi yang baru ini kita bicara tentang persediaan. Kenapa sih persediaan barang itu butuh? Jadi masih hampir mirip dengan kesamaan komponen tadi ya. Jadi kita tuh mau mengefektivitaskan pengelolaan persediaan pada supply chain. Kenapa teman-teman? Karena kalau misalkan kita itu terlalu banyak persediaan ya, namanya orang pengen bisnis kan baik aja pengennya untung ya. Jadi barang itu ketika masuk itu harus cepat keluar ya. Kalau barang itu kita terlalu banyak persediaan, maka apa jadi dead stock ya. Dead stock kalau misalkan pakainya baju gitu ya, ya nggak apa-apa, baju itu masih bisa, baju itu nggak ada expirednya gitu ya, kecuali misalkan tiba-tiba ada tikus kemudian ngerigiti di gudang gitu ya, itu kan beda lagi misalnya. Nah kalau persediaannya itu barang-barang yang ada expirednya, contohnya kayak makanan kucing, makanan anjing, kemudian juga skincare, itu kan expirednya 3 tahun tuh ya kan. Nah makanya kalau produk itu harus buru-buru dijual supaya apa, kita nggak rugi, karena kalau produk tersebut mau deket-deket expired ya kan kita jual rugi ya, kita jualnya udah jual diskon 70% kayak di Guardian gitu kan diskonnya. Kalau misalkan produk tersebut udah mau expired diskonnya 70% gitu ya. Nah, kita akan bicara tentang mengapa persediaan muncul, kemudian alat ukur persediaan dan klasifikasi persediaan ya. Nah, ini ada beberapa ini nih guidelines gitu ya. Di sepanjang supply chain memiliki implikasi yang besar terhadap kinerja finansial suatu perusahaan. Aset yang besar dalam supply chain rata-rata 25% dari total aset yang dimiliki adalah persediaan. Jadi persediaan itu adalah aset ya, 25% itu banyak banget. Dan modal semakin produk tersebut ada di gudang, modal kita tuh ketahan, nggak bisa buat produksi produk baru ya.
Kalau perusahaan besar sih masih aman-aman aja ya, karena profit marginnya pasti tinggi gitu ya. Tapi kalau kayak UMKM, perusahaan biasa ya, itu kalau udah punya dead stock, itu dia nggak bisa produksi barang baru lagi gitu ya, karena produk yang lama itu belum dijual gitu ya. Modal yang tertahan dalam bentuk persediaan sangat besar ya. Persediaan itu contohnya apa sih? Biskuit kaleng di supermarket, di gudang, pusat nabung, di cabang. Pabrik pasti menyimpan bahan baku seperti tepung, gula, kaleng, pewarna. Pabrik kaleng, persediaan kaleng yang siap dikirim. Kemudian pabrik aluminium, pabrik gula, pabrik dan garam. Jadi eh, mengelola aliran material atau produk dengan tepat perlu adanya manajemen persediaan atau manajemen safety stock gitu ya. Nah, mengapa persediaan muncul? Persediaan itu muncul karena memang direncanakan atau merupakan akibat dari ketidaktahuan terhadap informasi. Ya, jadi persediaan itu muncul karena sengaja kita bikin produk lebih awal, terlebih banyak dari jumlah dan waktu yang dijual, atau akibat dari permintaan yang terlalu sedikit dibandingkan dengan perkiraan awal. Ya, balik lagi. Ini kemarin kita ngomongin soal forecast ya. Forecast itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, gitu ya. Kadang-kadang kita itu udah mempersiapkan untuk memproduksi lebih banyak karena ada event nih di Surabaya. Kita mau jual pensil alis yang banyak, misalnya contohnya Viva gitu ya. Ternyata ketika udah kita lempar ke pasar di Surabaya lagi ada event, ternyata orang itu lagi nggak banyak yang mencari pensil alis karena saat itu yang lagi viral atau yang lagi nge-hype itu adalah lip gloss atau lip tint gitu kan. Orang jadi nggak beli pensil alis lagi gitu ya. Karena trennya itu udah decline, turun. Itu juga bisa menyebabkan persediaan ya. Sedangkan pensil alis itu punya expired gitu ya, contohnya kayak gitu. Jadi artinya persediaan itu muncul bisa karena dua hal ya. Jadi dia sengaja emang pengen produksi banyak atau permintaannya itu forecastingnya itu tidak valid gitu ya. Nah, kemudian ketidakpastian pasokan dan operasi internal, kemudian ketidakpastian lead time itu ada waktu produksi atau produksi atau pengirimannya harus memenuhi economies of scale ya. Oke, alat ukur persediaan. Makanya kenapa kita butuh alat ukur persediaan ya, karena tujuannya adalah supaya persediaan itu berorientasi pada efisiensi ya. Jadi ada service levelnya gitu ya. Nah, ukuran yang digunakan itu bisa menggunakan ITR atau inventory turnover rate atau inventory day of supply dan juga fill rate. Jadi ada tiga tolak ukur yang bisa kita gunakan dalam dunia produksi untuk mengukur persediaan yang valid dan efisien ya. Nah, yang pertama itu ada inventory turnover rate, yaitu tingkat perputaran persediaan. Jadi ITR ini berdasarkan pada seberapa cepat produk atau barang mengalir relatif terhadap jumlah yang rata-rata tersimpan sebagai persediaan. Nilainya bisa diukur untuk tiap individu produk dan dapat mewakili satu kelompok atau keseluruhan produk. Misalnya, sebuah perusahaan menjual 150 jenis produk, nilai persediaan rata-rata 3 miliar, nilai penjualan dalam setahun atau keseluruhan produk adalah 40 miliar sebanyak 20% dari margin. Nah, maka nilai persediaan yang terjual dalam setahun adalah 30 miliar, di mana tingkat perputarannya adalah 10 kali dalam setahun. Tingkat perputaran berarti barang itu keluar masuk itu 10 kali dalam setahun ya. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa persediaan itu cuma menemenin gudang aja. Enggak. Jadi persediaan, kenapa kok pebisnis pengennya barangnya itu masuk langsung cepat keluar ya, karena gini, ketika kita menyimpan persediaan ya itu ada biaya tambahan lagi teman-teman, ada biaya namanya biaya operasional kayak listrik ya kan, dia harus sediain apa namanya AC yang lebih dingin misalkan kalau barang-barangnya itu ini ya, kalau barang-barangnya kayak makanan atau hal-hal yang ada expirednya gitu ya, suhunya harus sesuai gitu ya. Nah, kemudian juga dia harus sediain rak ya, mungkin kalau misalkan produknya kebanyakan pasti dia akan menginvestasikan ke rak tambahan ya. Kemudian itu kalau terjadi pada produk UMKM gitu ya. Jadi persediaannya terlalu banyak gitu ya. Jadi artinya persediaan yang banyak itu malah ngabisin duit gitu ya. Jadi nggak cuma masalah numpuk-numpuk di gudang jadi nggak enak dilihat, bukan itu, tapi karena persediaan yang banyak itu malah menambah biaya operasional gitu ya. Jadi kita jadinya nggak jadi untung hanya gara-gara kita nyimpen dead stock gitu ya. Nah, kemudian yang namanya inventory days of supply. Rata-rata jumlah hari suatu perusahaan dapat beroperasi dengan jumlah persediaan yang dimiliki. Nah, ini teman-teman bisa baca studi kasusnya, contohnya, hitung-hitungannya ya. Jadi
teman-teman bisa tahu perbedaan dari perhitungan antara inventory turnover rate versus inventory days of supply dan juga fill rate ya. Fill rate dapat diukur untuk tiap produk atau setiap pelanggan. Kemudian ini ada klasifikasi persediaan. Jadi berdasarkan bentuknya, klasifikasi persediaan itu ada 3, yaitu bahan baku, barang setengah jadi, dan juga produk jadi. Ya, standar sih sebenarnya kayak bahan baku, berarti misalkan kalau perusahaan parfum, berarti dia harus punya safety stock terhadap essential oil-nya, alkoholnya. Kemudian barang setengah jadi berarti packaging-nya. Ya, packaging itu kan barang setengah jadi kan. Misalnya packaging-nya belum di label, belum dikasih warna atau apa gitu ya. Produk jadi berarti parfumnya ya, parfumnya berarti ya harus ada safety stocknya juga karena siapa tahu untuk retur, untuk refurbish gitu kan. Oke, nah teman-teman jangan lupa yang ini juga dibaca ya, klasifikasi persediaan terkait pipeline, cycle stock, persediaan pengaman, anticipation stock ya. Oke. Nah, so far itu materi yang terbaru itu hanya ini aja ya, teman-teman. Tolong dibaca materinya. Oh ya, sama mungkin saya harus sedikit sekaligus ya, sekalian. Saya mau membahas tentang ini. Kayaknya takutnya mahasiswa profesional ini belum tahu yang ini. Apa saya sudah confirm ya? Hmm, nah ini. Oke, saya mau sedikit menjelaskan tentang materi yang the coupling point ya. Karena the coupling point ini penting banget karena dia itu akan masuk ke UTS gitu ya, dan juga akan masuk ke dalam post-test gitu ya. Oke ya, ini the coupling point itu masuk dalam strategi supply chain ya. Jadi kenapa kok ini teman-teman profesional tolong dibaca juga untuk PPT yang ini ya, karena dia termasuk dengan strategi, termasuk membahas tentang strategi. Kalau kita bicara tentang strategi berarti kan artinya ada banyak strategi dalam supply chain yang harus diputuskan perusahaan dengan kategori ini itu harus menggunakan strategi apa gitu ya. Nah, ada produk fungsional, ada produk inovatif. Saya rasa teman-teman yang kuliah offline sudah paham gitu ya. Karena kemarin saya ngebahasnya sangat-sangat rinci ya, tapi mungkin untuk mahasiswa profesional ini masih belum terlalu paham takutnya ya. Jadi ini adalah yang paling penting ya dalam strategi supply chain ya, yaitu the coupling point. The coupling point itu adalah titik temu antara kegiatan yang disetir oleh permintaan pelanggan atas dasar ramalan gitu ya. Titik temu ya teman-teman ya. Jadi ada permintaan, ada forecast, ada ramalan ya. Makanya tadi kenapa ada namanya safety stock ya, safety stock yang menjadi dead stock karena kemungkinannya ketika diramalkan ya itu tidak akurat gitu ya. Entah karena dia produknya inovatif atau dia produknya produknya fungsional gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya di Complete Point ada 4. Ada MTS, make to stock, kayak contohnya Pocari Sweat, Milo, ya, produk-produk yang ada di ini, produk-produk yang ada di supermarket itu pasti make to stock. Tapi bukan berarti produk-produk yang di luar supermarket bisa jadi juga make to stock ya. Artinya make to stock itu kita nggak bisa lihat parameternya bukan karena dia ada di Indomaret ya. Jadi parameternya itu adalah produk tersebut tuh stoknya banyak apa enggak, mass customization apa enggak, diproduksi massal apa enggak gitu ya. Ada lagi namanya ATO, yaitu kegiatan perakitan yang menunggu pesanan dari pelanggan, sedangkan kegiatan lainnya dilakukan berdasarkan ramalan. Jadi dalam membuat satu produk itu ada 2 proses. Yang satunya berdasarkan pesanan pelanggan, yang satunya berdasarkan ramalan. Gitu. Jadi assembly to order. Ya. Kemudian ada namanya MTO, make to order. Aplikasi komponen yang nggak bisa dikerjakan tanpa menunggu pesanan dari pelanggan. Jadi dia itu make to order. Berarti kan kalau make to order sama kayak kita pakai PO ya, pre-order ya. Jadi orang order dulu baru dibuatin, gitu ya nggak sih? Kemudian namanya engineering to order. Jadi produk itu dirancang setelah ada pesanan dari pelanggan, ya. Kalau yang MTO produk tersebut itu sudah ready, entah dia setengah jadi atau dia masih butuh assembly di tengah-tengah gitu ya. Nah, itu orang harus pesan dulu baru dia finishing. Tapi kalau ETO ya, itu orang harus pesan dulu baru dia gambar. Ya, jadi ketika masih perancangan itu orang harus pesan dulu. Tapi kalau MTO produk semi jadinya itu finish setengah jadinya itu sudah ada, baru dia finishing itu ketika menunggu ada pesanan.
ya. Makanya dia itu tidak bisa dibuat kalau dia itu tidak ada pesanan, karena biasanya sistemnya itu custom. Misalkan orang tuh pengennya oke, saya mau pesan ini, pengen warnanya ini, pengen bentuknya kayak gini supaya beda sama yang lain. Nah, itu namanya make to order. Tapi bahan jadinya atau bahan-bahan dasar itu sudah ada. Sedangkan ETO bahan dasar itu belum ada. Jadi ketika dia itu gambar, itu dia butuh orderan dulu sebelum gambar, karena dia benar-benar full customize. Jadi tingkat customisasinya itu tinggi banget, dan biasanya lebih rumit gitu ya. Nah, ini teman-teman profesional juga harus paham ya. Jadi saya minta tolong untuk yang materi ini juga dibaca, yang strategi SCM ya, karena teman-teman yang profesional ini juga harus paham tentang product life cycle ya. Oke, baik. Mungkin itu dulu dari saya ya. Semoga teman-teman yang offline class ini dengan video ini semakin paham ya, karena sudah saya resume. Dan kemudian juga teman-teman yang profesional itu juga bisa ngikutin ya, karena teman-teman profesional ini kan apa ya, karena sambil bekerja gitu ya. Jadi tapi benefitnya sih saya rasa teman-teman udah cukup paham, maksudnya bisa lebih cepat paham karena kalian tuh learning by doing gitu ya, sambil kerja sambil kuliah. Jadi harusnya secara aplikatif itu lebih ngerti, lebih cepat paham gitu ya ketika bisa kita sampaikan materinya gitu ya. Beda sama teman-teman yang mungkin belum pernah kerja, belum ada bayangan nih produksi itu kayak gimana, ribetnya proses bisnis itu kayak gimana, itu kan masih meraba-raba gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Selamat siang, sore, malam, pagi.